Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, para pecinta Tosan Haji. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, saya akan bahas soal kinatah atau tinatah. Jadi, kinatah itu banyak orang yang salah paham tentang keris yang ada emasnya terus disebut kinatah. Padahal jenis-jenis dari penatahan emas pada keris itu ada macam-macam teman-teman, termasuk sinerasah dan lain-lain. Nah, kali ini saya akan bahas kinatah teman-teman. Jadi tinatah itu atau kinatah ya, di dalam bahasa Jawa itu tinatah, tinatur renggo adalah salah satu bentuk hiasan tambahan pada keris, tombak maupun pedang atau tosan aji lainnya. Jadi teman-teman, hiasan yang terbuat dari emas namanya itu kinatah emas. Kalau dari perak itu kinatah perak. Sedangkan kalau kombinasi antara emas dan perak itu disebut kinatah silih asih. Jadi ini yang harus dipahami teman-teman. Kinatah itu berbeda dengan sinerasah. Sinerasah adalah menanam emas, perak, ataupun logam lainnya ke dalam permukaan bilah keris atau gonjo. Sedangkan kinatah adalah membuat pahatan yang menonjol ya. Jadi pahatan yang menonjol dari permukaan bilah. Kemudian membungkusnya dengan emas atau logam yang lain. Bentuk hiasan kinatah ini bermacam ragam teman-teman. Ada yang berupa bentuk hiasan motif lunglungan, ada kalanya berupa bunga anggrek, ada yang berupa burung atau paksi dewata, ada yang berupa kijang, kidang milar, ada yang berupa bentuk rajah, ada yang huruf Arab maupun Jawa, ada yang rajah kalajengking misalkan, ada rajah kalocokro, ada yang berupa motif dedaunan, ada yang motifnya disebut patra sewu, ada yang motifnya bunga saja tanpa daun atau daunnya sedikit, disebut sekar setaman. Nah, kinatah sekar setaman ini umumnya hanya sampai sepertiga bilah. Dia di bagian sor-soran saja teman-teman. Kebiasaan memberi hiasan kinatah pada permukaan keris atau tosan aji lainnya itu diperkirakan sudah mulai ada sejak zaman Singosari teman-teman. Jadi zaman dulu, zaman Singosari itu sudah kira-kira 700 tahun yang lalu itu sudah ada. Jadi proses pemahatan, proses pembuatan kinatah itu sudah ada sejak zaman dulu. Akan tetapi kebiasaan memberi kinatah sebagai condro sengkolo baru dimulai pada zaman Sultan Agung Anyokrokusumo, yaitu Raja Mataram. Sebagai tanda peringatan kemenangan Mataram atas Pati, ya, semua keris dan tombak para abdi dalem yang berjasa itu diberi kinatah emas atau biaya kerajaan. Untuk pangkat penewu mantri ke atas, gonjo kerisnya itu diberi tambahan kinatah patung-patung kecil yang menggambarkan gajah dan singo. Nah, kinatah ini kemudian dikenal sebagai kinatah gajah singa, yang melambangkan angka tahun 1558, yaitu saat kekalahan Adipati Pergola, pimpinan daerah Pati. Gajah itu melambangkan angka 8, sedangkan angka 5, curigo, yaitu keris angka yang 5, dan tunggal angka 1. Di Bali teman-teman, kinatah disebut tetatahan. Baik di Indonesia maupun di mancanegara, keris yang diberi hiasan kinatah emas selalu dinilai tinggi, ya, dan tinggi pula mas kawinnya atau maharnya. Bagi sebagian pencinta keris, keris kinatah emas digolongkan sebagai keris yang mewah
atau keris yang masterpiece. Selain indah, itulah sebabnya hampir semua kolektor memiliki paling tidak itu satu keris Kinatah emas. Begitulah teman-teman tentang Kinatah ini, begitu besar, begitu tinggi nilai secara nilai maharnya, nilai ekonominya, maka di peredaran pada masyarakat Nusantara ini, di Indonesia ini biasanya kalau keris Kinatah itu kalau sudah dipegang kolektor biasanya nggak kemana-mana, ya, karena memang secara nilainya itu sangat tinggi sekali, langka sekali, dan pastinya sebagai buruan para kolektor di Nusantara ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak, mudah-mudahan bermanfaat sebagai referensi ilmu pertosan Aji Nino Swantoro ini. Jangan lupa di subscribe channel Hunter Pusaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.